Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapna Nurulita, NIM 1801038, mahasiswa D3 Keperawatan semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal KTI saya yang berjudul Gambaran Tingkat Pengetahuan Ibu tentang Karies Gigi pada Anak Usia Prasekolah di PAUD KB Telaga Surya, Gubuk Grobogan. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Latar belakang, gigi merupakan bagian terpenting dalam rongga mulut karena adanya fungsi gigi yang tidak tergantikan, antara lain untuk mengunyah makanan sehingga membantu pencernaan, untuk berbicara, serta untuk menunjang penampilan. Gigi mempunyai beberapa fungsi yang penting dalam organ tubuh kita, antara lain sebagai alat mengunyah makanan. Gigi merupakan struktur utama mulut untuk merobek, lalu menggiling makanan yang dicerna menjadi potongan-potongan kecil yang cocok untuk pencernaan. Masalah kesehatan gigi dan mulut yang paling banyak diderita masyarakat Indonesia, salah satunya adalah karies gigi. Karies gigi sendiri merupakan penyakit yang paling banyak dijumpai. Penyakit ini terjadi karena demineralisasi jaringan permukaan gigi oleh asam organis yang berasal dari makanan yang mengandung gula. Karies gigi lebih banyak dijumpai pada anak-anak usia prasekolah, karena pada anak usia prasekolah ini, anak-anak biasanya suka jajan makanan dan minuman sesuai keinginannya. Organisasi Kesehatan Dunia pada tahun 2018 menyatakan angka kejadian karies gigi pada anak mengalami perlonjakan sekitar 60-90%. Sedangkan menurut data PDGI, Persatuan Dokter Gigi Indonesia, menyebutkan bahwa sedikitnya 89% penderita karies gigi adalah anak-anak. Berdasarkan hasil karakteristik survei kesehatan, prevalensi karies gigi pada balita usia 3-5 tahun sebesar 81,7%. Prevalensi karies gigi menurut kelompok usianya, usia 3 tahun sekitar 60%, usia 4 tahun sekitar 85%, dan usia 5 tahun sekitar 86,4%. Dengan demikian, golongan umur balita merupakan golongan rawan terjadinya karies gigi. Peran orang tua, terutama peran ibu, sangat penting karena ibu lebih dekat dengan anak daripada ayahnya. Di sini peran ibu sangat dibutuhkan. Ibu harus bisa mengidentifikasi perilaku anaknya dalam mengonsumsi makanan serba manis. Seorang ibu harus tahu dampak yang ditimbulkan jika anak sering mengonsumsi makanan manis yang berlebihan. Peran ibu harus membimbing anak-anak dalam mengonsumsi makanan yang sehat. Di samping itu, peran ibu harus menggerakkan kepada anaknya untuk merawat giginya, mengajarkan bagaimana cara menggosok gigi yang benar dan berapa kali sehari anak-anak harus menggosok gigi, serta kemudian memantau apakah anak sudah benar-benar dan bisa melakukan sikat gigi. Berikutnya adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut. Bagaimana gambaran pengetahuan ibu tentang karies gigi pada anak usia prasekolah di PAUD KB Telaga Surya, Gubuk Grobogan? Tujuan penelitian, yang pertama adalah tujuan umum. Tujuan umumnya adalah untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan ibu tentang karies gigi pada anak usia prasekolah di PAUD KB Telaga Surya, Gubuk Grobogan. Tujuan khususnya adalah mendeskripsikan karakteristik responden yang meliputi umur, pendidikan, dan pekerjaan di Desa Telogomulyo, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan. Yang berikutnya adalah mendeskripsikan pengetahuan ibu tentang karies gigi di Desa Telogomulyo, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan. Yang berikutnya adalah bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama adalah konsep karies gigi. Pengertian karies gigi, karies atau lubang pada gigi merupakan suatu kondisi ketika satu atau lebih dari satu gigi hilang maupun rusak disebabkan oleh adanya lubang pada gigi. Karies gigi atau gigi berlubang merupakan proses kerusakan gigi yang bersifat lokal karena pelarutan mineralnya. Keadaan ini terjadi lewat pelepasan asam pada fermentasi gula oleh bakteri oral. Berikutnya yaitu faktor penyebab karies gigi. Yang pertama adalah gigi dan air ludah. Bentuk gigi yang tidak beraturan dan air ludah yang banyak lagi kental mempermudah terjadinya karies gigi. Yang kedua adalah adanya bakteri penyebab karies. Bakteri yang menyebabkan karies adalah dari jenis Streptococcus dan Lactobacillus. Yang ketiga adalah makanan yang kita konsumsi. Makanan yang kita konsumsi yang mudah lengket dan menempel di gigi seperti permen dan coklat memudahkan terjadinya karies gigi. Berikutnya adalah tanda dan gejala. Yang pertama, seseorang sering tidak menyadari bahwa ia sedang menderita karies sampai penyakit berkembang lama. Tanda awal dari lesi karies adalah sebuah daerah yang tampak terkapur di permukaan gigi yang menandakan adanya demineralisasi. Daerah ini dapat menjadi tampak coklat dan membentuk lubang.
Proses tersebut dapat kembali ke asal atau reversible, namun ketika lubang sudah terbentuk, maka struktur yang rusak tidak dapat diregenerasi. Sebuah lesi tampak coklat dan mengkilat dapat menandakan karies. Daerah coklat pucat menandakan adanya karies yang aktif. Berikutnya adalah pencegahan karies gigi. Modifikasi kebiasaan karies gigi. Modifikasi kebiasaan pada anak bertujuan agar anak mengubah kebiasaan yang salah mengenai kesehatan gigi dan mulutnya, sehingga dapat mendukung prosedur pemeliharaan dan pencegahan karies. Berikutnya adalah pendidikan kesehatan gigi. Pendidikan kesehatan gigi mengenai kesehatan mulut, diet dan konsumsi gula, dan kunjungan ke dokter gigi lebih ditekankan pada anak yang berisiko karies gigi. Yang ketiga, kebersihan mulut. Kebersihan mulut yang baik diperlukan untuk meminimalisir penyebab mulut dan membuang plak gigi. Penyikatan gigi atau gosok gigi disadari sebagai komplemen dasar dalam menjaga kebersihan mulut. Yang keempat adalah pengaturan makanan. Untuk kesehatan gigi, pengaturan konsumsi gula paling diperhatikan. Gula yang terhisap pada mulut dapat memproduksi asam oleh bakteri. Yang kelima adalah tambalan gigi. Penggunaan bahan tambalan terbukti efektif dalam pencegahan karies gigi. Yang keenam adalah perawatan gigi. Memilih pasta gigi yang berfluoride, pilih sikat gigi yang tepat, awasi jajanan anak, periksa rongga gigi pada anak, latihan anak membersihkan gigi, rutin kontrol gigi 6 bulan sekali. Berikutnya adalah tahap perkembangan dan pertumbuhan gigi. Usia 14 bulan. Pada usia ini, gigi geram pertama mulai muncul pada bagian rahang bawah dan rahang atas pada waktu yang sama. Yang kedua yaitu usia 18 bulan. Gigi taring mulai muncul pada usia ini, baik gigi taring atas maupun gigi taring bawah. Yang ketiga adalah usia 24 bulan. Pada usia yang ke-24 bulan, gigi geraham kedua pada bagian belakang di rahang bawah sudah mulai muncul. Yang keempat adalah usia 2-3 tahun. Pada usia 2-3 tahun, anak sudah mempunyai gigi lengkap berjumlah 20 gigi, masing-masing 10 gigi di rahang atas dan rahang bawah. Gigi dikenal sebagai gigi susu atau gigi bayi. Yang kelima adalah usia 4 tahun. Pada usia 4 tahun, rahang dan tulang wajah anak akan mulai tumbuh, sehingga memberi ruang antara gigi susu. Ruang ini memberikan kesempatan gigi dewasa atau gigi tetap yang lebih besar untuk tumbuh. Berikutnya adalah variabel penelitian. Variabel yang digunakan dalam penelitian deskriptif ini adalah variabel tunggal, yaitu gambaran tingkat pengetahuan ibu tentang karies gigi pada anak usia prasekolah. Yang berikutnya adalah bab 3, yaitu metode penelitian, jenis dan desain penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif kuantitatif. Desain penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode survei deskriptif, yaitu metode penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Waktu dan tempat penelitian. Yang pertama yaitu waktu. Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan selama 8 bulan, dari bulan Oktober 2020 sampai Juni 2021. Tempat penelitian. Penelitian yang dilakukan adalah di PAUD KB Telaga Surya, Tlogomulyo, Gubuk, Kabupaten Grobogan. Berikutnya yaitu populasi, sampel, dan teknik sampling. Yang pertama yaitu populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah semua ibu yang mempunyai anak usia prasekolah atau balita yang ada di PAUD KB Telaga Surya, Tlogomulyo, Gubuk, Kabupaten Grobogan. Yang total keseluruhannya ada 30 orang pada tahun ajaran 2020 sampai 2021. Yang berikutnya adalah sampel. Dalam penelitian ini, sampel diambil sebagian ibu yang mempunyai anak sekolah di PAUD KB Telaga Surya, Tlogomulyo, Gubuk, Kabupaten Grobogan, yaitu responden dengan kriteria inklusi. Yang ketiga yaitu teknik sampling. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan total sampling, yaitu teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Berikutnya yaitu instrumen penelitian. Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner 1 berupa kuesioner tentang pengetahuan berisi 15 pertanyaan. Untuk pertanyaan yang bersifat positif atau favorable, jawabannya benar diberi nilai 1 dan jawaban salah diberi nilai 0. Sedangkan untuk pertanyaan negatif unfavorable, jawaban benar diberi nilai 0 dan jawaban salah diberi nilai 1. Uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas.
Uji validitas merupakan ketepatan atau kecermatan pengukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan suatu instrumen. Valid artinya alat tersebut mengukur apa yang ingin diukur. Suatu instrumen yang valid mempunyai validitas tinggi. Sebaliknya, instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas rendah. Uji validitas akan dilakukan di PAUD KB Insani PP, Kecamatan Tegawanu, Kabupaten Grobogan sebanyak 10 orang karena mempunyai karakteristik yang sama dengan PAUD KB Telaga Surya Tolgomulyo, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan. Yang berikutnya yaitu uji reliabilitas. Uji reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrumen tersebut sudah baik. Pengujian reliabilitas digunakan dengan rumus koefisien reliabilitas alpha Cronbach dengan bantuan komputer, maka teknik uji yang digunakan adalah uji Cronbach alpha. Berikutnya yaitu prosedur pengumpulan data. Yang pertama yaitu peneliti mengajukan surat permohonan melakukan penelitian kepada Ketua Stikes Karyausadha Semarang. Yang kedua, peneliti memberikan surat pengantar peneliti kepada Kepala PAUD di KB Telaga Surya Tolgomulyo Gubuk Grobogan. Yang ketiga yaitu menerapkan protokol kesehatan dalam penelitian, yaitu memakai masker, jaga jarak aman, dan mencuci tangan 5 langkah. Yang ketiga yaitu peneliti menentukan responden yang akan dijadikan sampel peneliti, kemudian memperkenalkan diri dan menjelaskan peneliti kepada responden. Yang keempat yaitu setelah responden setuju untuk dijadikan responden dalam penelitian, maka responden disarankan untuk mengisi lembar inform consent. Yang kelima yaitu kemudian peneliti memberikan pertanyaan kepada responden sesuai dengan kuesioner penelitian. Dan yang keenam, lembar kuesioner yang telah diisi dilanjutkan dengan pengolahan data. Berikutnya yaitu pengolahan dan analisis data meliputi 3 tahap, yaitu yang pertama editing, yang kedua coding, yang ketiga scoring. Analisis data dalam penelitian ini adalah menggambarkan tingkat pengetahuan ibu tentang karies gigi dan kejadian karies gigi. Analisis data ini disajikan ke dalam bentuk analisis univariat atau analisis deskriptif, bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik setiap variabel penelitian. Bentuk analisis univariat tergantung dari jenis datanya. Untuk data numerik digunakan nilai mean atau rata-rata, median, dan standar deviasi. Ukuran presentase dapat dihitung dengan rumus P sama dengan V per N dikali 100%. Keterangannya yaitu P adalah presentasi, F adalah frekuensi setiap kategori, dan N adalah jumlah sampel. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.